Halo teman-teman semuanya, jadi video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film kepada kalian. Filmnya ini bertema film actionnya, mantep banget pokoknya. Film ini tuh berjudul Tanpa Ampun 2023. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan orang yang sedang mengendap-endap di suatu perahu yang ada di pelabuhan. Ia pun melihat berita tentang penangkapan perampok yang terjadi di TV, yang dimana telah terjadi sebuah perampokan di daerah Bali oleh para perampok asal Rusia, dan mereka dinyatakan profesional, dan inilah para banget perampoknya. Kita pun dibawa flashback ke beberapa bulan lalu, yang dimana para perampok itu melakukan aksinya. Yang membuat kita semua terkaget-kaget adalah mereka merampok sebuah ATM dengan cara ditarik mesinnya dong, menggunakan mobil. Wah, bisaan ya ternyata. Dan tiba-tiba inilah film Tanpa Ampun. Di keesokan harinya, para polisi pun melakukan investigasi dari kejadian perampokan semalam. Kita pun diperlihatkan kepada 5 anggota detektif polisi yang akan mengusut kasus ini. Kata komandan mereka, jika kalian tidak berhasil, maka saya akan merekrut tim baru. Jadi para detektif ini pun mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus tuntas mengakhiri kasus ini. Baik, terima kasih. Kita pun diperlihatkan para detektif ini sedang briefing mengenai kasus perampokan itu, dan mereka berasumsi bahwa perampok itu bukan perampok sembarangan karena bisa hilang begitu cepat dan susah untuk ditemukan. Wih, apakah perampok itu jelmaan dari The Flash? Oh ya, jelas bukan. Namanya juga rampok profesional, pasti ada taktiknya dong. Dan di sini kita bisa melihat keakraban para detektif ini. Mereka sudah seperti keluarga, yang dimana orang yang paling tua dari semua anggota detektif ini yakni abang-abang yang hawanya selalu cemberut. Kita panggil saja Abang Cemberut. Asik. Scene pun berpindah kepada para perampok yang ingin beraksi di sebuah ATM. Mereka pun seperti menyalakan alat tertentu. Mungkin saja gunanya agar lokasi mereka ini tidak terdeteksi oleh siapapun termasuk polisi ya. Pas banget mesin ATM-nya baru mau diisi uang. Jadi para perampok ini pun tidak kesusahan untuk harus menarik mesin ATM-nya, dan mereka mudahnya juga mereka menumbangkan satu persatu para petugas. Ada satu polisi yang berhasil bertahan, tapi di keesokan harinya di sebuah villa mewah, akhirnya kita diperlihatkan dengan para banget perampoknya. Mereka di sini terdiri dari 4 anggota, yakni Maxim, Georgie, Alexi, dan Robert. Dan ini adalah rekan bisnis Maxim dan kawan-kawan, kita sebut saja Jesse. Di sini mereka sedang menghitung uang hasil curian mereka, dan kedatangan Jesse ke villa Maxim adalah untuk mengajak pergi berpindah ke negara lain karena takut polisi keburu mengetahui mereka. Cuma Maxim yang keras kepala menolak hal itu. Ia bersikeras untuk melanjutkan misi perampokannya di sini karena belum tuntas semua. Jesse yang tidak bisa apapun, hanya saja, nurut aja gitu. Scene pun berpindah lagi kepada aparat kepolisian yang sedang meeting soal kasus perampokan yang dibuat oleh Maxim dan kawan-kawan. Mereka pun pada akhirnya mengetahui identitas Maxim dan kawan-kawan. Ternyata Maxim dan kawan-kawan itu adalah seorang petarung jalanan dari Rusia. Mereka sudah berhasil merampok sekitar 11 toko emas di sana. Waduh, dan pintarnya mereka itu
Sebelum merampok, mereka mengaktifkan alat khusus agar tidak terdeteksi oleh polisi. Dan setelah merampok, mereka pun bubar. Jadi pulangnya itu nggak bareng gitu ya. Jadi ya satu-satu lah gitu. Nanti kalau udah kondisinya aman, baru mereka berkumpul kembali di sebuah villa. Dan setiap misi perampokan mereka berhasil, maka mereka akan berpindah dari villa yang satu ke villa yang lain. Polisi Rusia pun akan bekerja sama dengan polisi Indonesia untuk menangkap para perampok itu. Sekarang Maxim dan kawan-kawan pun sedang berpesta di sebuah villa mewah. Di sana jugalah mereka merencanakan sebuah perampokan di tempat penukaran uang asing. Di sini para detektif yang tahu mereka akan merampok pada hari ini, para detektif pun bersiap-siap menyiapkan persenjataan. Let's fight till the end. Di sini Maxim pun sudah bersiap melakukan rencananya, tapi salah satu dari mereka berbicara, "Kita terlalu dekat dengan kantor polisi, saya takut kita akan tertangkap." Maxim pun menjawab, "Jangan buat salah jika ingin aman." Mereka pun memulai aksinya dengan 2 orang masuk dari belakang dan 2 orang dari depan. Di sini ada sedikit ketegangan ketika salah satu karyawan yang mencoba untuk bersembunyi dari para perampok. Si ibu pemilik perusahaan pun menelpon polisi dan pada akhirnya aparat kepolisian pun meluncur ke lokasi bareng sama para detektif. Ibu pemilik perusahaan pun dengan terpaksa harus menyerahkan semua uang yang ada di berangkasnya. Seorang satpam pun berusaha menolongnya, tetapi malah jadi beban sehingga membuat karyawan yang tidak berdosa pun meninggoy. Dan ya, satpamnya pun ikutan meninggoy. Sementara itu polisi pun telah berhasil mengepung tempat itu. Para perampok pun keluar sambil membawa karyawan yang tersisa menjadi tawanan. Di saat polisi lengah, para perampok pun kabur. Para polisi yang tahu akan hal itu mencoba untuk mencegat mobil yang perampok itu gunakan, tapi malah berhasil lolos. Bukannya ditembak Bani ya, aduh, greget saya. Pengejaran pun dilanjutkan di jalan raya. Oh iya, mobil yang perampok gunakan ini tahan peluru ya. Para detektif pun ikut mengejarnya, cuman gagal karena mobil detektif tertembak bannya oleh salah satu perampok itu. Seharusnya ban mobil perampok juga ditembak ya pada saat pengejaran. Para polisi yang berhasil mengejar mobil perampok tersebut pun sampai di sebuah pantai. Tapi sayangnya, para polisi ini langsung dikalahkan oleh para perampok satu persatu dengan brutalnya. Para perampok pun mulai melanjutkan perjalanannya sampai harus berlari-larian di pasar. Dan mereka pun berhasil mengambil alih minibus yang lewat. Setelah sampai di gudang penyimpanan barang-barang, mereka pun langsung mengemasinya dan berniat untuk pergi ke negara lain atau pulau lain ya. Maxim pun langsung menelpon Mbak Jessie untuk mengajaknya pergi juga. Singkat cerita, Maxim dan kawan-kawan pun sudah sampai di pelabuhan untuk pergi dari Bali ini. Sementara itu detektif pun sudah sampai di pelabuhan tersebut. Jessie yang mengendarai motor pun dengan santainya melewati para detektif itu. Jessie yang sudah sampai pun memberitahu Maxim dan kawan-kawan bahwa detektif sudah sampai di sini untuk menangkap mereka semua. Maxim yang tahu pun langsung bersiap-siap untuk menghadapi para detektif itu. Pengejaran pun dimulai. Masing-masing detektif pun mengejar satu perampok. Detektif wanita pun berhasil menangkap Mbak Jessie, namun di sini Maxim akan berduet dengan salah satu detektif dengan tangan kosong. Sementara itu detektif wanita masih sibuk berkelahi dengan Mbak Jessie walau pada akhirnya dimenangkan oleh detektif wanita. Sejenak kita tinggalkan dulu detektif wanita ke Bang Cemberut yang kehilangan jejaknya si Alexi. Tapi tiba-tiba ternyata Bang Alexi bersembunyi di semak-semak dan langsung menghabiskan Bang Cemberut saat itu juga. Scene pun berpindah kepada si botak alias Georgie yang mengajak duel salah satu detektif.
dan pada akhirnya si detektiflah yang menang. Sementara itu Alexi yang mencoba kabur akhirnya terkepung oleh polisi. Dan kita dikembalikan ke scene di mana Maxim bertarung dengan detektif. Detektif yang sudah terdesak tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi pas Maxim mau pergi, itulah muncul detektif wanita dengan pistol di tangannya. Ya, walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh Maxim. Alexi yang terdesak oleh polisi mencoba kabur dan menawan satu anak kecil, lalu membawanya ke atas rumah. Tak tanggung-tanggung polisi pun membawa lebih banyak pasukan lagi untuk menangkap Alexi. Dan pada akhirnya Alexi pun tertangkap oleh polisi. Akhirnya semuanya berakhir dan sekarang para aparat polisi dan warga sekitar sedang melakukan upacara berduka atas kematian dari Bang Cemberut. Duka yang sangat mendalam. Di akhir film kita diperlihatkan dengan para detektif yang mencari keberadaan Maxim. Namun Maxim berhasil melarikan diri dari bantuan oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah alur cerita filmnya. Bagaimana menurut kalian ya? Jadi pada intinya yang penangkapan para narapidana yang di awal tadi gitu kan, itu adalah kawan-kawannya si Maxim yang tertangkap gitu kan. Sedangkan Maximnya sendiri berhasil kabur gitu kan ya. Apakah kedepannya masih ada kelanjutan filmnya ataupun tidak? Oh ya, saya tidak tahu. Oke. Ya, begitulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.